Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Ya, di video kali ini gue mau nunjukin sesuatu yang baru ya. Nah, eh, teman-teman bisa lihat nggak ada yang beda nggak di tim gue sekarang? Ya, bener ya. Jadi di tim gue sekarang ini adanya Conan ya. Gue ganti Sakura jadi Conan. Loh, Bang kok diganti? Bukannya Abang demen sama Sakura ya? Ya, Sakuranya masih ada ya, nggak gue tumbalin. Jadi gini ya teman-teman, di game ini nih yang kita harus hati-hati salah satunya tuh adalah kalau mau menumbalkan ninja itu kita harus hati-hati ya. Sebab tuh kita bisa tergoda kalau kita mau startup ninja itu bisa-bisa kita materinya kurang gitu ya. Tapi cukup kalau kita tumbalin dari salah satu ninja yang kita saat itu pakai gitu ya. Itu gue saranin kalau bisa jangan tumbalin ninja yang kalian pakai di formasi kalian. Kalau kalian mau bikin startup ninja, itu usahakan materinya kalian bikin khusus buat tumbal ya, jangan tumbalin dari ninja yang udah ada. Sebab itu resikonya adalah kalau sampai salah tumbal, jadi dimana ninja yang kalian bikin itu ternyata tidak sebagus yang kita inginkan gitu ya. Malah jangan-jangan ninja yang kita tumbalkan itu sebenarnya itu kalau kita masukin ke dalam formasi lebih bagus gitu. Jadi harus hati-hati banget kalau kita mau numbalin ninja ya. Nah ini jadi Sakura gue masih simpan, Tsunade juga masih simpan walaupun nggak gue pakai ya. Kenapa gue saat ini gue ganti Sakura dengan Conan? Sebab ini kalau kita praktikan ya di shop ya, terus di bagian skin, ini kita lihat skin Conan itu lebih mahal dari skin-skin Karin, lebih mahal dari skinnya si Sakura tuh ya. Ini cuma 200 gold Sakura, Karin malah cuma 100. Nah, si Conan kenapa mahal banget ya? Sebab efeknya ini nih dari skin ya, itu GG banget skinnya si Conan nih. Nih di awal pertandingan kasih semua ninja kita skill namanya Art of Cooling Scroll. Itu adalah efeknya memberikan 10% resisten dari true damage. Jadi itu ngurangin true damage ya selama 4 ronde, nggak bisa dihilangin. Terus dari setiap awal ronde juga kasih ini Veil of Papyrus ke lawan, gimana tuh bukan lawan, ke semua ninja kita ya, itu ngasih 10% tambahan buat menghindar ya selama 1 ronde. Jadi bisa ninja kita tuh ngeles nambah 10% kemungkinannya, nggak bisa dihilangin juga tuh. Terus juga ini kalau kita baca-baca skillnya, nih skill pertamanya adalah area of attack, jadi nyerang semua musuh, ngasih damage 207% magic damage ya. Terus juga di buff, ngurangin defense musuh 25% yang di barisan depan. Ngurangin defense 25%, ngurangin tenacity 15% selama 4 ronde. Terus skill kedua, ini nyerang ke semua, kasih damage ya 420% dari magic damage. Terus maksimum 207% ke single unit. Terus ngasih ini nih explosive tag. Explosive tag ini adalah kalau ninja lawan yang punya ada explosive tag ini, itu kalau kita serang itu bisa ngasih tambahan damage 15% dari total damage.
selama 4 ronde. Ya, jadi lumayan nambah damage 19%. Terus juga si Conan ini bisa 50%, 50%-nya ngilangin perisai atau shield dari lawan, dan juga ningkatin critical hit-nya buat ninja kita 15%. Lumayan ya, jadi bisa tim kita tuh critical terus nyerangnya. Nah, yang gue demen nih skill keempat nih ya, itu adalah pasifnya dia, mass buff. Itu jadi ngasih buff ya kalau unit lawan atau ninja lawan itu bergerak, ini akan memberikan tambahan 5% mengurangi damage dari ninja kita. Jadi ninja kita tuh 15% lebih kuat kalau kena damage ya. Bisa dilapis sampai 5 lapis. Ya, bisa di stack sampai 5 lapis untuk selama 1 ronde. Terus kalau nah ini dia nih. Kalau ninja kita nyerang dapat critical hit, ini dia akan meng-heal seluruh tim kita ya, 12,6% dari damage critical hit itu, maksimum 20% dari maksimum health. Nah, healingnya si Conan ini 12,6%, ini gede banget dibanding kalau Karin ya. Ini kan gue baru level 4 nih, skill keempatnya tadi level 3. Itu level 3 adalah 12%. Barusan gue naikin jadi level 4, itu nambah 12,6%. Nah, kalau kita bandingin sama Karin nih, Karin ya. Tuh, Karin gue level 4-nya ya, yang pasifnya ini, skill 4-nya ini, itu udah gue naikin sampai level 7. Itu cuma bisa kasih healingnya tuh 7,8%. Gila kan? Jauh banget. Level 7-nya Karin cuma 7,8%, level 4-nya si Conan itu udah 12,6%. Jadi hampir 2 kalinya ya. Itu gue perkirakan kalau si Conan maksimumnya itu bisa sampai 15% kali itu healingnya. Ya, jadi bedanya adalah si Karin healingnya ini berdasarkan damage, kalau si Conan berdasarkan critical damage. Nah, itu malah lebih-lebih lah ya. Critical damage itu kan double dari normal damage. Jadi healingnya lebih gila-gila. Ya. Nah, saat ini gue kombinasiin Karin sama Conan, sebab gue pikir si Karin ini agak lebih punya skill unggul dibanding Sakura ya. Sakura memang healingnya tuh jauh lebih gede dari Karin dan Conan, tapi gue mau pakai skillnya si Karin nih yang reflex damage ya, yang kasih perisai itu ya. Ini nih kasih perisai ya, jadi terus juga reflex damage, terus dia kan bisa sharing damage ya, support dan sharing. Kayaknya kalau gue kombinasiin Karin sama Conan lebih kuat daripada kalau kombinasi Conan dan Sakura ya, gitu. Nah, kita sekarang gue baru bintang 10 ya. Jadi sebenarnya tim gue powernya turun nih, kan Sakura udah bintang 11 ya. Tapi ntar coba gue usahakan naik lagi. Ini yang GG-nya lagi adalah di bagian talentnya ini ya. Nah, ini di talent keempat itu bisa ngurangin lawan tuh critical resistnya 15%. Jadi memperlemah lawan ya. Kalau kena serangan critical kita tuh dia lebih lemah 15%. Terus nanti yang lebih GG-nya lagi nih di bintang 13 nih ya, talent ke-8 itu adalah ini. Ini ngasih tambahan attack ke
ninja kita yang paling tinggi attack-nya sebanyak 16%. Maksimumnya kalau dimentokin tambah attack tuh 40% ya. Iya, gila dari si attack-nya si ini Conan. Terus yang paling parahnya lagi, nanti kalau mentok di bintang 15 ya, itu 15 nih level 450 ya. Ini adalah, oh nggak kelihatan ya, kita nyontek dari Bang Sin ya, gue belum bisa kelihatan. Ini ke ranking. Nah itu juga kita perhatikan ya, ini Bang Sin pakai Bang Sin dan Bang Yuta ini, yuk Bang Yuta ganti nama jadi Demon. Itu dia pakai Conan ya. Kita lihat talentnya. Oh, maksudnya iya nih, bintang 14 ya. Ini dia Bang Sin udah mulai kelihatan nanti bintang 15 nanti apa masih secret ya. Nah ini bintang 14 level 450 itu ini dia. Jadi kalau kalau Conan itu mati pertama kali ya kan bisa bangkit lagi kalau pakai skill Undying. Ini akan ngasih efek buri ke musuh yang attack paling tinggi sampai pertandingan selesai, nggak bisa dihilangin. Ini efek buri ini adalah counternya Undying atau Resurrect tuh. Jadi kan ninja kita terutama DPS ya gitu, kita pasangin skill-skill Undying tuh yang kalau mati bangkit lagi bisa sampai 3 kali ya. Nah itu counternya adalah buri. Nah ini kalau si Conannya mati, otomatis lawan yang attack paling tinggi akan dapat buri, jadi nggak bisa bangkit ya. Attack paling tinggi ya tentu aja berarti DPS-nya dia kan. Bayangin misalnya si Rikudo Madara atau Kaguya dia ya, itu nggak bisa bangkit lagi. Nah, tuh nggak bisa dihilangin juga efek burinya. Wah, GG kan? Ya, jadi Bang Sin katanya nanti mau bangun Conannya terus sampai bisa ada efek ini nih. Iya, GG banget. Ya, kita coba ya. Kita lawan ya, kita cari lawan. Kita coba di arena dulu, coba misalnya ya. Cari dulu ya. Nah ini nih yang lebih kuat ya dari kita, 61 juta. Ini adalah Bang Max, dia spesialis di Sasuke-nya ya. Ini kuat banget tuh, gila. 24 juta, sepertiga power teamnya dia di Sasuke ya. Tuh gini udah klip semua ini perlengkapannya. Kita coba ya, kita sepakat aja. Mati Madara. Nah itu ya, di video sebelumnya gue bilang Madara ini iseng ya, dia bikin lawan tuh stun 2 ronde. Nah ini ya hoki kena Sasuke-nya ya, itu 2 ronde bisa bengong ke stun. Oh si Karennya juga. Jadi Madara memang kalau lagi hoki cukup berjasa ya, dia bisa stun lawan itu sampai 2 ronde. Apalagi kalau lawannya nggak pakai skill cure ya, jadi mereka akan tetap kena stun 2 ronde. Oke.
Oke, kita coba sekali lagi. Nah, ini juga Bang si Jerami ya. Ini 60 juta powernya, 62 juta ya. Mirip kayak Bang Max, dia spesialis pakai Sasuke. Coba kita lihat. Nah, Madara mati, kena stun. Itunya ya, Sasuke kena stun. Nah, ini kita lihat ya, tim kita akan kena heal nih, kena healing dari si Conan ya. Kalau tim kita nyerang critical. Tuh, healing ya. Pada penuh tadi tuh. Tuh, ada healingnya dikit. Nah, healingnya. Nah, healing kan tim kita. Jadi mengenai skill healing ini juga ada info ya buat teman-teman. Kalau tim kita attack-nya nggak terlalu GG ya, nggak terlalu kuat, itu Sakura Byakugan itu nolong banget sebab dia pure healer ya. Si Sakura tuh active healing namanya, jadi healingnya aktif. Skill dia jalan, tim kita akan heal. Nah, kalau tim kita attack-nya itu kuat banget, ini Karin dan Conan ini berperan ya, sebab mereka healingnya tuh pasif. Si Karin baru akan healing berdasarkan damage dari tim kita ya. Tim kita nyerang ngasih damage ke musuh, nah itu beberapa persen damage itu jadi healingnya tim kita. Conan pun demikian ya, kalau tim kita nyerang dapat critical attack itu jadi healingnya tim kita. Oke, coba kita sekarang coba lagi cari lawan di Global Sphere ya. Nah, ini udah tadi si Jerami. Moon. Oh, ini ya, ini nih. Serem nih. Tobirama udah pakai skin ya. Ini Tobirama tuh ciri khasnya nyerang cepet banget, pakai skill 1 ke semua tim kita ya, itu bisa habis tim kita. Kita coba ya, ini bisa menang nggak nih? Ini skinnya mahal. Terus juga dia ada Kamui nih, Kamui ngincar DPS kita ya. DPS paling tingginya diserang sama Kamui. Coba nih, ini serem banget nih. Oh, untung. Oh, mati Madara. Madara mati. Kena stun ya sih ya. Ini Tobirama ya. Tadi si Kamui nyerang ya ke Madara, tapi defense Madara gue cukup kuat. Masih stun nggak sih ini ya? Kayaknya nggak kena stun, nggak sembuh ya. Oh iya, dia sembuh, ada si Tsunade ya. Stunnya disembuhin sama Tsunade. Bahaya ini. Kena Black Flame ya, Black Flame nya Madara. Jadi Madara ini GG-nya dia bisa kasih Black Flame, itu dimana lawan akan kena damage setiap akhir ronde ya. Ini nih Black Flame-nya nih, yang ini nih. Black Flame, nah ini tuh 25% dari attackernya dari si Madara ya, 20% dari attacknya Madara.
bisa di stack lagi sampai 10 lapis, jadi 250% ya, gila banget ya. Jadi kadang gitu ya, tadi kita lihat ya, tim gue diserang Tobirama, hampir mati, terus Tobirama musuh masih sehat-sehat aja kan ya. Nah tapi setiap akhir ronde akan kena damage dari Black Flame ini ya, jadi dia mirip kayak si Madara Api ya. Setiap habis ronde lawan akan kena damage dari apinya. Oke, menarik ya, tadi Tobirama nih udah pakai skin. Master ininya di Hokage duelnya, buset, dari server 92. Serem ya. Gila, 8 semua skillnya. Juga bahaya ya, ini ada cure, jadi bisa sembuh lagi kalau kena stunnya Deidara. Coba kita coba ya, kemungkinan besar sih gue kalah juga. Powernya beda jauh banget ya, 49 juta sama 64. Kita coba aja ya, iseng-iseng. Deidara mati nggak nih? Terus stun siapa nih? Belum mati-mati Deidaranya. Pain-nya kena stun ya. Terus siapa lagi kena stun? Sasuke kena stun, Karin juga lumayan ya, 3 ninja. Kena heal, kita dapat healing dikit. Mati. Kuat banget lawan. Gebukin Madara 2 kali. Mati. Madara musuh mati. Iya, nggak nyangka ya, mati, nggak bangkit lagi. Tuh, Madara kita mati tapi bangkit. Waduh. Tapi gue punya cure, mestinya bisa bangun sih. Kan bangun kan. Jadi hilang stunnya. Bangkit lagi. Oke. Gila, tipis ya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini ya gue sih mungkin nggak saranin bangun Conan dari awal-awal. Ini baru rasa lebih manfaatnya kalau tim kita udah pada tinggi-tinggi ya, kayak di yang 50 juta gini ya. Ya dia lebih kepake nanti kalau buat endgame nih si Conan ini. Kalau untuk yang awal-awal ya gue rekomendasiin tetap Karin, terus Tsunade gitu ya untuk support-supportnya. Atau kalau mau rada beda ya ikutin jalur gue kan sempat bangun Sakura ini juga ya. Ya sekarang gue lagi eksperimen sama si Conan, Sakuranya tapi nggak gue tumbalin. Jadi gitu ya, mengenai tumbal-tumbalan, jangan tumbal-tumbalin ninja yang sebenarnya kita masih pakai di formasi kita ya, gitu. Oke, teman-teman, makasih udah nonton. Kalau ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar, nanti coba gue jawab ya. Itu apakah kalian mau pakai Conan juga gitu apa gimana? Makasih teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe buat bantu-bantu gue ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.